Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang interpolasi polinomial Newton. Apakah yang dinamakan interpolasi? Interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Kemudian macam-macam interpolasi. Yang pertama ada interpolasi linier, adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Interpolasi ini biasa juga disebut dengan persamaan linier. Misal diberikan dua buah titik x0 dan y0 dan x1, y1, maka polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang bentuknya seperti di bawah ini, yaitu persamaan AX plus B. Kemudian yang kedua ada interpolasi kuadratik. Nah, misal diberi tiga buah titik yaitu x0, y0, x1, y1 dan x2, y2. Nah, polinom yang menginterpolasi ketiga titik itu adalah berbentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Nah, gambar kurvanya ini akan berbentuk parabola seperti gambar di bawah. Kemudian yang ketiga adalah interpolasi polinomial. Nah, interpolasi polinomial ini terdapat lebih dari 3 titik data hingga n data, sehingga kurvanya pun berbentuk seperti di bawah ini. Nah, dia menghubungkan antara titik-titik. Kemudian interpolasi Newton. Nah, bisa kita lihat persamaan polinom linier yaitu P1x sama dengan y0 ditambah y1 dikurangi y0 dibagi x1 dikurangi x0 dikalikan x min x0. Kemudian sehingga dapat ditulis P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali x min x0. Nah, yang dalam hal ini A0 itu sama dengan y0 sama dengan fx0 dan A1 sama dengan y1 dikurangi y0 dibagi x1 dikurangi x0 akan sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Nah, persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference. Nah, kemudian selanjutnya yaitu polinom kuadratik. Nah, persamaannya adalah P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikali x dikurangi x0 ditambah A2 dikali x dikurangi x0 dikalikan x min x1, atau P2x sama dengan P1x, ya ini persamaan yang tadi ya, ditambah A2 kali x min x0 dikalikan dengan x min x1. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti x sama dengan x2 untuk mendapatkan A2 sama dengan fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikalikan x2 dikurangi x0 dibagi x2 min x0 dikalikan dengan x2 min x1. Nah, nilai A0 sehingga tahapan pembuatan polinomial Newton adalah dimulai dari P1x, yaitu yang rumusnya adalah P0x ditambah A1
dikali X min X0. Nah, kemudian P2X nya menjadi P1X ditambah A2 kali X min X0 dikalikan X min X1. Nah, kemudian akan sama dengan P3, yaitu P2X ditambah A3 dikali X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Sehingga P3X nya akan sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah A3 dikali X min X0 dikalikan X min X1 dan dikalikan X min X2. Yang dalam hal ini nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 nya sama dengan Fx0. Kemudian kalau A1 nya sama dengan F, X1, X0. Kemudian A2 nya adalah Fx2, X1, X0. Dan AN nya adalah Fxn, Xn-1 sampai dengan X1, X0, yang dalam hal ini Fxi, Xj akan sama dengan Fxi dikurangi Fxj dibagi Xi dikurangi Xj, sehingga Fxi, Xj, Xk akan sama dengan Fxi, Xj dikurangi Fxj, Xk dibagi dengan Xi dikurangi Xk, sehingga Fxn, Xn-1 sampai X0 akan sama dengan Fxn, Xn-1 sampai dengan X1 dikurangi Fxn-1, Xn-2 sampai X1 sampai dengan X0 dibagi dengan Xn dikurangi X0. Sehingga dengan demikian polinomial Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Yang disebut rekurensinya adalah Pnx sama dengan Pn-1x ditambah x-0 dikalikan x-1 sampai dengan x dikurangi xn-1 dikalikan dengan fxn, xn-1 sampai dengan x0. Nah, basisnya adalah P0x akan sama dengan Fx0, atau dalam bentuk polinomial yang lengkap adalah P0x akan sama dengan Fx0 Kemudian selanjutnya adalah contoh dari interpolasi polinomial Newton. Nah, diketahui misalnya titik pertama yaitu 1,0, titik kedua adalah 4 dan 1,3862994. Kemudian titik ketiga adalah 6 dan 1,791759, dan titik keempatnya adalah 5 dan 1,609438 dari fungsi ln x. Nah, ditanya perkirakan ln 2 dengan interpolasi Newton order ketiga. Nah, oke. Kemudian untuk menghitung nilai interpolasinya, kita bisa lihat rumus yang sudah saya kasih kotak kuning itu ya. Nah, di tabel juga sudah dijelaskan. Jadi kita tidak perlu mencari rumusnya itu langsung dicari satu-satu seperti yang tadi di depan. Nah, tapi bisa kita lihat ini langsung di contohnya ya. Yaitu kan kita langsung nyari Fx1 dan x2, dan selanjutnya itu kan perbagian per part. Kemudian setelah ketemu lalu disatukan. Nah, setelah ketemu semuanya maka bisa kita masuk ke langkah ketiga itu. Yang paling bawah itu ketemu 0,008. Nah, kemudian setelah itu diketahui
maka kita bisa melihat kurvanya. Nah, kurvanya bisa kita lihat ini, dan dia hasilnya itu mendekati gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.